Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini telah masuk pada bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan, di mana kita maklum bahwa pada bulan Ramadan ini diwajibkan untuk kita melaksanakan ibadah saum sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana puasa tersebut diwajibkan kepada umat sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ibadah saum ini merupakan kesempatan dan momentum yang sangat baik untuk kita semua mendekatkan diri kepada Allah, dan tentu juga dalam rangka kita mengabdi kepadanya, sebagaimana bahwa ibadah saum itu pada bulan Ramadan termasuk, yaitu bagian daripada rukun Islam yang 5. Timbul pertanyaan, mengapa dinamakan bulan Ramadan? Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Ramadan. Sebagaimana firman Allah, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai huda, sebagai hidayah, petunjuk untuk kita sekalian. Dan tentunya bahwa dalam ayat tersebut secara tegas Allah menyebutkan nama bulan Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan betapa bulan Ramadan itu memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan menyebutkan nama bulan secara khusus, yaitu bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya, qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma Ramadan? Apa yang disebut dengan Ramadan itu? Mengapa dinamai Ramadan? Qala, maka beliau berkata, armadallahu fihi dunubal mu'minin wa ghafaroha lahum. Jadi beliau menjawab bahwa pada bulan Ramadan ini Allah telah membakar. Jadi Ramadan itu artinya itu adalah membakar, menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang beriman dan mengampuninya. Itu menurut Sayyidah Aisyah ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, armadallahu dunubal mu'minina wa ghafaroha lahum. Jadi Allah membakar dosa-dosa orang yang beriman. Jadi dosa itu, cara Allah mengampuni dosa itu, pertama memberikan kesempatan kita beristighfar, mengucapkan astagfirullahaladzim dan seterusnya, ya, redaksi-redaksi istighfar secara lisan juga secara qalbu. Kedua, juga Allah berkenan mengampuni dosa itu dengan amaliyah-amaliyah ibadah yang lain. Seperti misalnya ketika melaksanakan haji, maka jaminannya ibadah haji itu adalah menghapus dosa yang telah lalu. Demikian juga ada dosa yang memang Allah berkenan mengampuninya itu melalui puasa. Sehingga Ramadan itu dikatakan untuk membakar dosa, menghapus dosa. Jadi kalau kita buat tamsil, dosa itu seperti karat atau kotoran yang melekat, gitu kan. Kotoran itu ada yang bisa hilang dibasuh dengan air, ada yang bisa hilang ketika dibakar kembali. Seperti misalnya kita menemukan besi yang berkarat, kemudian supaya, atau misalnya pisau, ya, golok yang sudah berkarat,
menumpukan di tempat sampah gitu kan. Kemudian misalnya kita ingin bahwa golok tersebut yang sudah penuh karat itu kembali bisa berfungsi, bisa digunakan dan bisa kelihatannya ya, bersih kembali. Maka karat itu biasanya dibawa ke orang atau ke tukang pandai itu untuk dibakar, dihilangkan karatnya. Demikian pula di dalam diri kita ini ada dosa-dosa yang Allah berkenan dosa itu diampuni melalui pembakaran yang disebut dengan puasa di bulan Ramadan. Maka Ramadan atau bulan puasa ini disebut dengan Ramadan itu adalah di mana dosa kita dibakar oleh Allah melalui puasa. Atau dalam riwayat lain gitu, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ina masumia Ramadan li'ana dunuba turmadu fihi. Jadi tidaklah dinamai disebut bulan ini bulan Ramadan kecuali gitu kan, dibakar, dihapus gitu, dosa-dosa orang-orang yang beriman. Kemudian boleh juga melanjutkan ya gitu sahabat Ibnu Umar itu wa ina masumia sawal li'anahu yasulu dunub kama tasulu naqoh dan danabaha. Jadi demikian pula bulan ini disebut bulan Syawal karena mengangkat ya, karena mengangkat dosa-dosa seperti mengangkatnya seekor onta gitu, atas ekornya gitu kan, gitu. Jadi diangkat. Sehingga inilah keuntungan kita melaksanakan ibadah saum itu ya. Jadi ketika kita selama bulan Ramadan melaksanakan ibadah saum, otomatis dosa kita dihapuskan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, artinya diampuni oleh Allah. Kemudian datang juga bulan Syawal yang artinya mengangkat. Jadi dosa kita pun pada bulan Syawal menurut ya, dari sahabat Ibnu Umar itu diangkat juga oleh Allah. Jadi kalau misalnya ya maklum ya, ketika mengekspresikan sukacita ya, menghadapi hari raya Idul Fitri kadang-kadang lepas kontrol sehingga jatuh juga kepada dosa, kepada perbuatan maksiat misalnya. Seharusnya Idul Fitri itu diisi dengan hal-hal yang ya, mendekatkan diri kepada Allah, malah sebaliknya. Itu juga artinya sudah berdosa. Maka dengan masuknya bulan Syawal, itu berarti oleh Allah diangkat juga dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Itulah ya, mengapa ya, bulan ini ya, disebut bulan atau disebut Ramadan yang artinya adalah membakar atau pembakaran. Sehingga dikatakan sebagaimana tadi disampaikan oleh Sayyidah Aisyah dan sahabat Ibnu Umar bahwa yurmidu dunub. Jadi membakar dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan bahwa Ramadan itu terdiri dari 5 huruf, yaitu Ra berarti Ridwanullah, ridhonya Allah. Kemudian juga terdiri daripada huruf Mim yang berarti Mahabbatullah, cintanya Allah. Kemudian Dod yang berarti Domanullah, jaminan Allah atau Dimanullah, jaminan Allah. Kemudian Alif yang berarti Ulfatullah, jadi kasih sayang Allah. Dan Nun berarti Nurullah. Maka menurut beliau bahwa bulan Ramadan itu berarti bulan penuh ya, ridhonya Allah, penuh cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, cahayanya Allah. Itulah yang disebut dengan ya, bulan Ramadan ya, yang diartikan secara filosofis itu dengan itu. Artinya mengartikan huruf-huruf yang menyusun kata Ramadan tersebut, yaitu yang terdiri dari Ro, huruf Mim, huruf Dod, dan Alif dan Nun. Maka kata beliau bahwa Ramadan itu berarti bulan penuh keridhaan Allah, penuh cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, kemudian juga cahaya yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Untuk itu mudah-mudahan
sekilas tentang ya, asal usul atau ya, latar belakang bulan Saum ini disebut bulan Ramadan. Demikian yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, oleh sahabat Ibnu Umar, dan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.